terkait urbanisasi, urban rural migration, yaitu urbanisasi, migrasi, pedesaan, perkotaan, teori dan kebijakannya. Ini buku dasar kita ya, Todaro and Smith, itu buku wajib bagi development economics, economic development, ekonomi pembangunan. Banyak sekali sih kalau versinya Indonesia, ada Mudrajat Kuncoro dan lain sebagainya. Tapi mereka semua juga merujuk kepada Todaro. Nah, migrasi dan urbanisasi ini adalah sebuah dilema, yang mana dalam pola-pola pembangunan ini sebuah negara dapat dikatakan tumbuh atau berkembang apabila adanya urbanisasi, yang mana sebagian banyak negara berkembang ini atau developing countries itu sering sekali penduduknya, masyarakatnya itu melakukan urbanisasi secara cepat atau secara besar-besaran. Ini banyak terjadi di banyak negara berkembang, contohnya di Indonesia. Beda halnya dengan negara maju. Negara maju mungkin karena sudah pertumbuhan ekonominya sudah stabil, sudah mature atau sudah mantap, stagnan di situ, urbanisasinya tidak terlalu cepat, tidak secepat dari negara berkembang. Nah, namun adanya migrasi dan urbanisasi ini juga memunculkan sebuah dilema, yang mana pastinya dengan adanya urbanisasi ini memunculkan permasalahan-permasalahan baru di perkotaan. Yang namanya urbanisasi itu kan perpindahan penduduk dari desa ke kota, dengan harapan mereka ketika pindah ke kota itu akan memperoleh kehidupan yang lebih baik, pendapatan dan kesejahteraan dan sebagainya. Namun hal itu juga memunculkan berbagai dilema, baik sosial, masalah persoalan sosial maupun ekonomi. Kalau penduduk yang dari desa itu tidak memiliki kesiapan, tidak memiliki kapabilitas skill yang mencukupi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja di perkotaan. Nah, ini contoh dari Todaro itu adanya perbandingan antara proporsi populasi penduduk di kota, yang bawah itu eksisnya, kemudian yang Y-nya itu GNI, Gross National Income per kapita di US. Jadi di beberapa negara, Jadi di sini dapat kita katakan pada grafik ini, seiring dengan peningkatan jumlah proporsi persentase penduduk yang melakukan urbanisasi, itu diiringi juga peningkatan GNI-nya atau dalam hal ini pendapatan per kapitanya. Artinya ini sependapat dengan poin pertama yang saya sebutkan di sini, bahwa pola-pola suatu negara akan mengalami pertumbuhan atau negara itu menuju ke arah negara maju apabila arus urbanisasi suatu negara juga meningkat. Nah, ini contohnya adalah di negara maju ada Spanyol, Irlandia, Switzerland, Denmark dan Luxembourg, di mana semakin tingginya proporsi penduduk yang melakukan urbanisasi, maka diiringi pula dengan peningkatan GNI, Gross National Income, atau pertumbuhan ekonominya di sini ya. Sementara negara-negara yang terbelakang, misalkan Rwanda, ini arus urbanisasinya masih rendah di sini, flat ya, di bawah berapa ini, 1000-an nggak ada mungkin. Juga diiringi GNI-nya juga rendah. Ini hubungannya positif antara urban population sama dengan GNI per kapitanya. Hubungannya slope-nya positif, ya. Nah, di sini proporsi populasi penduduk perkotaan by region. Contohnya di sini ada Amerika Utara yang paling atas ini. Contohnya Amerika Utara. Garis Y-nya itu adalah menyimbolkan urban population dalam bentuk percentage ya, persentase penduduk yang melakukan persentase penduduk perkotaan. Nah, ini tahunnya yang bawah. Jadi di sini yang paling atas Amerika Utara, seiring tahun dari 1950 ini sampai projection atau prediksi 2050, proporsi pertambahan penduduk perkotaan atau urban population-nya semakin meningkat. Tapi peningkatannya itu nggak terlalu, persentasenya tiap tahunnya nggak terlalu tinggi.
dibandingkan dengan yang paling bawah, biru ini adalah Afrika, kemudian yang hitam ini adalah Asia. Beda halnya dengan penduduk perkotaan di kawasan Afrika dan Asia, di mana slope-nya itu terlalu curam. Ini kan kemiringannya lebih curam dibandingkan yang atas-atas ini. Yang atas-atas ini adalah beberapa kawasan benua yang maju. Amerika Utara, Amerika Latin, kemudian Ocean, Eropa. Sementara yang bawah adalah benua-benua yang kebanyakan negara terbelakang maupun negara berkembang, developing countries, seperti itu. Nah, ini kalau negara berkembang, slope-nya itu kan slope-nya terlalu curam dibandingkan negara maju. Artinya pertambahan penduduk di perkotaan itu cukup pesat perkembangannya di negara-negara berkembang. Nah, ini beberapa contoh kota-kota dari megacities, istilahnya kota-kota yang memiliki penduduk 10 juta atau lebih yang tersebar di seluruh dunia. Indonesia masuk di sini, masuk dalam megacities-nya Jakarta. Dia memiliki proporsi populasi pada tahun yang hitam itu, prediksi di tahun 2025 mengatakan sebesar 10,8 juta penduduk di Jakarta. Nah, lainnya ada Filipina, di ibu kotanya Manila, itu di tahun, kalau yang putih ini 11,4 itu di tahun 2009, sementara yang hitam itu di tahun 2025 prediksinya. Itu mencapai 14,9 juta di tahun 2025. Kemudian ada Bangladesh, India, kemudian Pakistan, Cina juga, beberapa kota di Cina ada Guangzhou, kemudian Beijing, kemudian di Jepang juga ada Tokyo, Osaka, dan sebagainya. Ini beberapa prediksi megacities atau kota-kota yang akan memiliki jumlah penduduk di atas 10 juta. Menurut penelitiannya di sini United Nations Population Division dari World Urbanization Prospect. Nah, ini prediksinya seperti ini. Jakarta termasuk di dalam prediksi sebagai masuk kategori megacities. Mungkin nanti Surabaya kali ya. Surabaya juga termasuk salah satu kota metropolitan juga di Indonesia ya. Nah, ini adalah estimasi dan prediksi penduduk perkotaan dan pedesaan yang pada beberapa negara di tahun 1950 sampai 2050. Prediksinya yang paling mencolok di sini, yang paling meningkat ini adalah yang hitam ini adalah less developed region atau kawasan-kawasan yang kurang maju ya, istilahnya berkembang lah. Khususnya daerah urban area. Urban itu perkotaan, kalau rural artinya itu pedesaan. Nah, di sini di negara-negara, di kawasan-kawasan negara yang kurang berkembang, atau kita katakan gampangnya negara berkembang aja biar gak susah di sini. Less developed region atau kita katakan aja Indonesia kasusnya, negara berkembang, khususnya area perkotaan yang hitam itu urban, itu akan mengalami perkembangan yang pesat, peningkatan jumlah populasinya ke kota. Nah, sebaliknya kalau di area pedesaan, rural area itu yang hitam, titik-titik ini, itu kecenderungannya menurun. Ada kontradiksi di sini. Di negara berkembang, kawasan pedesaannya kita prediksikan di tahun 2020 ya, saat ini di negara berkembang itu kecenderungannya turun setelah di 2020, khususnya di daerah pedesaan. Mereka berpindah ke area perkotaan. Beda halnya yang bawah, dua kurva di bawah itu untuk more developed region, atau kita katakan saja sebagai negara yang maju. Negara yang maju ini baik perkotaan maupun pedesaan itu kenaikan maupun penurunannya itu nggak terlalu signifikan dibandingkan negara berkembang. Nah, kalau yang hitam bawah ini negara maju, khususnya yang hitam itu urban, area perkotaan. Area perkotaannya itu mengalami peningkatan, namun
peningkatannya itu nggak terlalu peningkatannya marginal atau peningkatannya tipis ya dibandingkan yang negara berkembang yang cukup pesat sekali. Sebaliknya kalau yang bawah ini untuk area pedesaan di negara maju justru turun, tapi turunnya tidak sedrastis dengan negara berkembang. Seperti itu. Nah, ini ada annual growth, urban and slum area population. Yang biru tua, yang sebelah kiri, itu adalah slum population atau populasi penduduk yang tinggal di area-area pinggiran sungai, area-area yang tidak tertata, area kotor lah seperti itu. Kita katakan sebagai slum area. Sementara yang kanan itu urban population atau populasi penduduk di perkotaan. Nah, di sini yang cukup menarik adalah bahwa slum area itu hampir seiring ya jumlahnya dengan jumlah penduduk perkotaan. Yang menarik di sini adalah sub-Sahara Afrika yang mana jumlah antara penduduk slum population-nya sama urban population-nya itu hampir sama. Proporsinya hampir 100%, 4,5 dan 4,6. Artinya ada hampir 90% lebih penduduk perkotaan di sub-Sahara Afrika itu masuk di dalam slum area, slum population. Artinya ada yang salah di dalam tata perkotaan ataupun kebijakan di sub-Sahara Afrika. Yang kita katakan Afrika itu kan banyak kan negara berkembang maupun terbelakang ya. Nah, yang lain halnya di sini ini bukan satuannya bukan jutaan, satuannya adalah rate of annual growth, Di sini satuannya adalah persentase peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan persentase pertumbuhan dari slum population. Pertumbuhannya itu sama antara urban population-nya sama slum population-nya. Nah, yang kedua adalah Afrika Utara, Northern Africa. Di situ bahwa pertumbuhan slum area di Northern Africa ini negatif. Sementara yang perkotaan itu positif. Nah, ini ada cukup menarik juga karena artinya adanya seiring peningkatan pertumbuhan penduduk di perkotaan juga diiringi dengan penurunan area slum area. Penurunan slum population. Artinya slum area di Afrika Utara itu sudah ada perbaikan, sudah ada penataan yang lebih baik sehingga menyebabkan slum population itu juga akan turun persentase pertumbuhannya. Kemudian apa saja sih peran-peran dari perkotaan? Peran dari sebuah kota, adanya aglomerasi ekonomi. Ini adalah efek adanya urbanisasi, kemudian lokalisasi. Nah, apa yang dimaksud dengan aglomerasi di sini? Aglomerasi itu adalah adanya suatu kegiatan ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi lainnya. Misalkan begini, adanya sebuah pabrik di suatu kawasan. Nah, di kawasan pabrik itu juga di sekitar pabrik itu muncul adanya sektor-sektor ekonomi lainnya. Misalkan muncul tempat makan, warung makan, kemudian restoran, kemudian warung jasa atau lainnya. Itu kita katakan sebagai adanya efek aglomerasi ekonomi. Nah, ini juga disebabkan oleh adanya urbanisasi, kemudian adanya lokalisasi industri dan sektor-sektor ekonomi. Nah, yang kedua, peranan sebuah perkotaan itu juga akan menghemat saving on farm to farm and farm to consumer transportation. Artinya gini, jadi dengan adanya lokalisasi, adanya KIK, kawasan industri khusus, misalkan di Karawang itu ada KIK khusus, kawasan industri khusus yang mana lokasi antara perusahaan A, B, C yang dari perusahaan hulu hingga hilir itu ada di kawasan situ. Artinya dengan semakin dekatnya sumber daya, resources, kemudian sumber daya manusianya juga, itu akan menghemat biaya-biaya produksi perusahaan. Dan yang kedua juga akan menghemat farm to consumer transportation. Ketika sebuah perusahaan itu dekat dengan pangsa pasarnya, dia juga akan dapat menekan biaya transportasinya. Hal itu juga akan bermanfaat bagi konsumen, harganya pasti jauh lebih murah seperti itu ketika dekat dengan sumber produksinya. Firms locating near worker with skill they needed. Nah, perusahaan juga akan
akan sangat bermanfaat sekali dan menghemat biayanya ketika perusahaan itu berlokasi dengan pekerjanya yang memiliki skill yang mereka butuhkan. Untuk investasi ke depan kan nanti nikel, perusahaan nikel dan lainnya itu akan diprediksikan akan meningkat seperti itu ya. Nah, kemudian from benefit from infrastructure. Nah, ini perusahaan juga akan memperoleh keuntungan apabila infrastruktur di kota ataupun kawasan itu sudah terbangun secara baik, secara apik, sehingga mereka hanya menambahkan beberapa instrumen saja untuk memproduksi, jalanan sudah baik, kemudian fasilitas pabrik sudah baik, sehingga mereka hanya menambahkan dari segi kapital, mesin, dan produktivitas tenaga kerjanya saja. Nggak ada biaya untuk pembangunan lainnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah from benefit from knowledge spillover in their and related industry. Nah, dengan adanya kawasan industri khusus itu artinya adanya proses transfer atau sebaran pengetahuan knowledge spillover antar perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Nah, tenaga kerja ataupun sumber daya manusia yang memiliki skill, memiliki pengetahuan yang baik, itu akan bermanfaat sekali di sini adanya transfer pengetahuan antara pekerja satu dengan pekerja lainnya sehingga menimbulkan knowledge spillover dan nantinya juga akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Also, consumer may benefit from urban amenities. Juga konsumen akan diuntungkan dengan adanya perpindahan atau urbanisasi itu sendiri. Nah, ini yang sudah saya sebutkan bahwa adanya industrial. Kok cepat sekali ya, ini jam berapa ya? Ingetin ya, jam 8.30 saya harus seminar di sini. Dan pengujinya Prof. Eti juga. Oke, industrial district dan clustering di sini. Adanya kawasan industri yang sudah saya sebutkan tadi. Bahwa adanya problem urban giantism. Artinya adanya perpindahan penduduk ke kota yang cukup pesat. Nah, ini memunculkan permasalahan-permasalahan urban giantism, yang mana ini memunculkan juga urban bias, artinya banyak yang diuntungkan itu hanya penduduk kota saja, sementara penduduk di pedesaan itu dirugikan karena tadi adanya proses transfer, perpindahan penduduk dari desa ke kota, sehingga tenaga kerja yang terserap itu di kota saja, keuntungan ekonominya, keuntungan PAD dan lainnya itu masuk ke kota, sementara kawasan di desa itu akan semakin tertinggal. Nah, perkotaan itu kecenderungannya adalah capital intensive, yang mana bahwa sebuah large cities atau kota yang gede, kota yang besar itu lokasinya biasanya pada umumnya pada negara yang maju. Nah, karena di situ adanya capital intensive. Tetapi urbanisasi di negara berkembang itu taken place at unexpectedly rapid pace, yaitu tadi sudah saya jelaskan bahwa urbanisasi di negara berkembang itu memiliki kecenderungan pertumbuhan yang sangat cepat, bahkan unexpected, tidak terekspektasi sebelumnya dibandingkan negara maju. Nah, huge informal sector in shanty towns and villages, artinya di sini muncul karena adanya urbanisasi itu muncullah sektor-sektor informal di area pinggiran perkotaan. Shanty towns itu artinya pinggiran kota ya. Muncul area sektor-sektor informal di pinggiran kota. Nah, yang selanjutnya adanya large fraction of worker outside formal sector. Adanya berbagai macam pekerja di sektor formal karena adanya urbanisasi itu sendiri. Nah, kemudian much urban growth is in mid-sized cities, but urban bias remains a serious issue in many developing countries. Jadi pertumbuhan urbanisasi ini akan meningkatkan meningkatkan ukuran sebuah kota menjadi ukuran medium ataupun ke kota yang jauh lebih besar. Namun hal ini akan bermasalah sekali khususnya di negara berkembang, akan memunculkan urban bias. Urban bias ini istilah aja ya, artinya bahwa permasalahan urban bias ini menjadi isu yang sangat serius di banyak negara berkembang karena itu tadi yang diuntungkan kebanyakan itu diuntungkan itu adalah area perkotaan saja, sementara di area pedesaan itu akan semakin tertinggal seperti itu.
Oke. Ini there may be first city bias favoring largest city. Ini nggak usah lah apa ini. Ini aja ya, menampilkan data bahwa politik dan urban concentration di beberapa negara yang memiliki demokrasi stabil, jumlah population living in a largest city, di negara yang memiliki demokrasi yang stabil, ini jumlah populasinya 23%. Kalau yang demokrasinya nggak stabil itu 35%. Kemudian untuk negara diktator itu yang memiliki stable dictator, dia memiliki proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan itu 30%. Yang paling tinggi ini ya. Banyak sekali penduduk yang pindah ke perkotaan di unstable dictator. Ini hanya menampilkan data aja di beberapa antara keterkaitan politik dan urban concentration. Bahwa yang menarik di sini bahwa di sebuah negara yang nggak stabil, justru penduduk yang tinggal di perkotaan itu jauh lebih tinggi dibandingkan di kawasan yang stabil, baik diktator maupun demokrasi, dengan sistem politik demokrasi maupun diktator. Kemudian the urban informal sector. Why promote urban informal sector? Nah, di sini adanya generate surplus despite hostile environment. Nah, karena adanya urbanisasi itu muncullah banyak pekerja yang tinggal di perkotaan, namun juga memunculkan permasalahan baru, yaitu permasalahan lingkungan. Nah, tadi munculnya ada area slum area kumuh yang tinggal di pinggiran perkotaan, pinggiran sungai dan sebagainya. Creating job due to low capital intensive. Adanya urban informal ini juga memunculkan penciptaan pekerjaan dengan kapital yang rendah itu sudah cukup bisa memunculkan berbagai macam pekerjaan baru. Kemudian access to informal training, kemudian menciptakan permintaan baik less maupun unskilled worker dari adanya informal ini, sektor-sektor informal. Kemudian penggunaan teknologi, sumber daya lokal, recycling, dan more benefit to poor, especially women who are concentrated in informal sector. Nah, yang menarik di sini adalah sektor-sektor informal itu didominasi oleh kebanyakan pekerja wanita, yang mana itu sangat bermanfaat sekali. Mereka sektor informal ini terserap oleh pekerja wanita yang biasanya itu terkonsentrasi di sektor informal, yang mana tidak banyak sekali yang membutuhkan skill khusus atau seperti apa. Sektor informal itu banyak didominasi oleh pekerja perempuan. Nah, ini ada importance of informal employment in selected city. Pentingnya pekerja-pekerja informal di berbagai kota di negara. Nah, ini yang bawah itu share of employed population in informal sector. Kota yang memiliki pekerja dengan share tertinggi di sektor formal di sini ada di Jenewa, yaitu Conakry ya. Conakry, Surabaya ini masuk loh. Surabaya, Indonesia ini masuk dalam kategori terbesar, hampir di atas 70% share pekerja populasinya yang bekerja di sektor informal. Jadi ada sisa 30% saja yang bekerja di sektor formal. Memang tidak salah, kondisi pekerja di Indonesia itu didominasi oleh sektor-sektor informal. Nah, di sini yang terakhir tadi Indonesia, khususnya kota Surabaya, itu masuk dalam terbesar di sini, proporsi persentase jumlah pekerjanya yang bekerja di sektor informal. Di sini di atas 70%, artinya sisanya 30%-an ini bekerja di sektor-sektor formal saja. Apa sih bedanya sektor formal dan informal? Sektor formal itu adalah orang yang bekerja di perusahaan ataupun instansi yang memiliki gaji atau upah tetap per bulannya, diberi gaji, upah tetap, insentif dan lainnya secara tetap per bulannya. Sementara kalau pekerja di sektor informal adalah pekerja yang bekerja di sektor-sektor ataupun di
bagian yang upahnya per bulannya itu tidak tentu. Contohnya apa? Misalkan di petani, ataupun UMKM, ataupun sektor-sektor mikro, kemudian usaha jasa, restoran, atau apa yang memang per bulannya itu tidak tetap, salon atau apa. Nah, itu banyak sekali ternyata di Surabaya itu didominasi oleh di sektor informal. Nah, Indonesia juga masuk di dalam 2 kategori lagi nih, di Jakarta. Jakarta beda halnya dengan Surabaya. Kalau Surabaya tadi banyak di sektor informal, kalau di Jakarta, nah ini terlihat sekali. Hampir 40% sendiri penduduk di Jakarta itu bekerja di sektor formal yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih stabil atau ada pendapatan tetap di situ. Nah, di sini kan terlihat sekali memang di Jakarta itu adalah adalah kota dengan PDRB tertinggi di Indonesia dan tingkat pendapatan per kapita tertinggi juga. Kemudian UMR-nya juga cukup tinggi. Sekarang per bulannya entah di atas 4 jutaan atau berapa. Nah, beda halnya dengan Surabaya. Meskipun Surabaya itu masuk sekarang kota metropolitan, tapi masih banyak ternyata di sana yang bekerja di sektor informal. Seperti itu. Ini adalah youth unemployment rate atau tingkat pengangguran di beberapa kawasan. Kemudian migration and development, rural to urban migration was viewed positively until recently. Jadi migrasi dari desa ke kota hingga saat ini dipandang sebagai suatu hal yang positif, karena itu kan untuk menciptakan di sini, untuk menciptakan pekerjaan baru, untuk menyerap pekerjaan baru sehingga pengangguran itu dapat terserap. The current view is that migration is greater than the urban area abilities to create jobs, to provide social service. Jadi adanya migrasi itu juga akan menciptakan pekerjaan baru, menyediakan service ataupun jasa sosial kepada penduduk ataupun masyarakat yang bermigrasi ke kota. Sampai saat ini itu masih dipandang sebagai suatu hal yang positif karena pandangan tadi bahwa peningkatan pertumbuhan urbanisasi atau migrasi itu akan mendorong GNI, dalam hal ini adalah pertumbuhan ekonominya. Nah, menurut Todaro bahwa migrasi itu adalah sebuah pilihan rasional. Decision, pilihan itu tergantung dari unexpected rather than actual wage differential. Pilihan itu tergantung pada ekspektasi yang dia rasakan dibandingkan dengan upah yang mereka terima. Nah, dia akan berekspektasi di sana akan kehidupan yang memperoleh kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih baik, pengalaman yang lebih baik, dibandingkan mengesampingkan dengan upah yang akan mereka terima, actual wage differential. Kemudian, the probability of obtaining a city job is inversely related to the urban unemployment rate. Apa ya ini maksudnya? Bahwa probabilitas penciptaan pekerjaan di perkotaan itu berkaitan dengan adanya tingkat pengangguran di perkotaan. High rate of migration are outcome of rural-urban imbalance. Bahwa tingkat migrasi yang tinggi itu juga akan menciptakan outcome atau output penghasilan kepada kaum urban di perkotaan. Ini nggak usah. Nah, ini ada satu grafik yang menjelaskan adanya efek ada migration model dari Harris and Todaro. Di sini yang sebelah kiri ini adalah tingkat upah di sektor agricultural atau pertanian. Yang sebelah kanan itu adalah manufacturing wage rate, yaitu tingkat upah di sektor manufacture, industri. Nah, kemudian yang eksisnya ini adalah jumlah pekerjanya. LM artinya jumlah pekerja di sektor manufacture, industri pengolahan, sementara LA itulah adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor agriculture atau pertanian. Nah, di sini posisi equilibrium yang pertama adalah di titik E, yang mana titik E dengan jumlah LA, LM di sini dan upahnya sama, mau WA mau upah di pertanian maupun manufacturing itu sama di titik sini WM dan WA.
Nah, dalam perkembangannya, ternyata di sektor manufacturing di sini, yang mana dia memang lebih pada profit oriented, kemudian dia mampu menghasilkan inovasi-inovasi produk dan menggunakan tenaga kerja yang skill, sehingga upah yang diberikan di manufacturing itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan upah di sektor-sektor agricultural, yaitu dia akan jauh meningkat ke posisi WM. Apa yang akan terjadi? Maka kurva penawarannya akan berotasi dari posisi ini ya, yang sini, ini apa ya, M, dia akan berotasi ke kurva Q. Nah, dari titik keseimbangan barunya ada di titik Z. Banyak sekali penduduk yang bekerja di sektor agricultural atau pertanian itu bermigrasi ke sektor manufacturing yang menawarkan upah jauh lebih tinggi di sini. Nah, di sini. Nah, menyebabkan kurva keseimbangan baru. Hal ini juga menyebabkan upah di agricultural juga akan meningkat di posisi WA. Namun, peningkatan ini tidak jauh lebih besar dibandingkan WM pada manufacture. Artinya, masih banyak pekerja yang masih tertarik di sektor manufacturing meskipun sudah ada upaya untuk peningkatan upah supaya di pertanian, supaya tidak semua penduduk di desa pindah ke kota semua untuk melakukan migrasi untuk memperoleh upah yang lebih tinggi bekerja di sektor manufacturing. Nah, ini teori of rural urban migration. Ini untuk menghitung income, WA itu upah untuk sektor agricultural dipengaruhi oleh LM. LM itu employment in manufacturing, jumlah pekerja di sektor manufacturing dibagi dengan LUS. LUS itu total urban labor pool atau total angkatan kerja di perkotaan, ya. Total urban labor pool artinya adalah total angkatan kerja di perkotaan dikalikan dengan WM atau urban minimum wage atau UMR lah ya, upah minimum khususnya di perkotaan. Kalau di Indonesia itu kan sama ya, perkotaan pedesaan nggak ada bedanya upahnya. Nah, ini karena studi kasusnya mungkin di US ada perbedaan antara upah di perkotaan maupun pedesaan seperti itu. Nah, mungkin ini untuk menghitung upah di sektor agricultural itu ada rumusnya. Five policy implication, apa implikasinya adanya implikasi urbanisasi itu sendiri? Yang pertama adalah bagaimana upaya pemerintah untuk mengurangi urban bias, efek-efek yang ditimbulkan adanya urbanisasi, yang mana ini hanya bermanfaat bagi perkotaan saja dan menimbulkan kerugian di pedesaan, itu perlu ditekan. Apa aja kebijakannya? Mungkin adanya program ini padat kerja di pedesaan, kemudian program-program lain yang lebih produktif untuk meningkatkan produktivitas penduduk di pedesaan. Kemudian imbalance in expected income opportunities is crucial. Adanya ketimpangan ataupun kesempatan upah di kota yang lebih besar ini juga menimbulkan gap antara upah di kota dan pedesaan, sehingga ini perlunya ada upaya khusus bagaimana upah di desa itu nggak terlalu jauh gapnya dengan upah di perkotaan. Ketiga adalah indiscriminate educational expansion foster increase migration and unemployment. Bagaimana cara mengedukasi, intinya untuk meningkatkan pendidikan kaum migrasi, khususnya yang mungkin tidak unskilled seperti itu. Nah, wage subsidy and scarcity factor pricing can be counterproductive. Dengan adanya subsidi upah, kemudian faktor-faktor yang langka ini dapat menjadi counterproduktif. Artinya pemerintah itu perlu adanya upaya pemberian subsidi kepada sektor-sektor informal, kemudian sektor di pedesaan, supaya adanya kesamaan, tidak terlalu jomplang lah antara upah di perkotaan maupun pedesaan. Kemudian adanya program integrated rural development should be encouraged. Adanya program yang terintegrasi untuk pembangunan perkotaan dengan pedesaan, sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan antara pedesaan maupun perkotaan.